Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Agustinayo Putri, NIM 200505111010102, ingin menjelaskan terkait teori biaya produksi. Ekonomi tidak pernah lepas dari halnya biaya produksi, karena biaya produksi terdapat ketika kita ingin membuka suatu usaha. Tentu kita harus mengetahui biaya produksi itu sendiri. Karena biaya produksi sendiri adalah suatu nilai atau harga yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku, mengolahnya, sampai menjadi produk atau output. Nah, biaya produksi ini terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya nih yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Artinya sendiri adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah outputnya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Artinya biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah outputnya. Kemudian untuk mengetahui biaya keseluruhan yang kita keluarkan disebut total cost atau biaya total. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel yang fixed cost dan variable cost tadi. Kemudian yang tidak kalah penting lagi ada marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan setiap output yang dihasilkan. Jadi ketika kita ingin mengetahui besarnya biaya adalah sama dengan perubahan total cost atau delta C dibagi dengan perubahan outputnya per delta Q. Itu yang dimaksud dengan biaya marginal atau marginal cost. Berikut ini saya memiliki tabel yang menunjukkan suatu produksi. Di bagian paling kiri menunjukkan output dari 0 sampai 4. Di kolom kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Ketika di awal tabel nilainya 20, maka hingga akhir tabel nilainya akan tetap 20. Dari output 0 hingga output 4, nilainya tetap sama, yaitu 20. Kemudian di kolom kedua ada variable cost, yaitu ketika output 0, maka variable cost-nya 0. Ketika outputnya 1, variable cost-nya 10. Ketika outputnya 2, variable cost-nya 30. Begitupun seterusnya. Lalu di kolom keempat ada total cost atau biaya total. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Maka di kolom pertama ada 20 ditambah 0 hasilnya 20. Di kolom kedua ada 20 ditambah 10 hasilnya 30. Begitupun seterusnya. Berikut ini adalah kurva yang menghubungkan antara biaya dengan jumlah outputnya. Terkait dengan variable cost atau biaya variabel yang berwarna hijau. Dari sini kita bisa lihat bahwa semakin lama, semakin banyak variabelnya, maka semakin naik juga kurvanya. Itu menandakan naiknya nilai dari variabel itu sendiri. Di kurva kedua yang berwarna merah ada total cost atau biaya total yang menunjukkan bahwa nilai pertama dari total cost adalah 20. Kemudian di total kedua ada nilai 30. Kemudian di total ketiga ada total 50. Maka kurvanya itu semakin naik jumlahnya, semakin naik juga nilainya. Kemudian ada kurvanya fixed cost yang berwarna kuning atau biaya tetap. Mengapa dia datar? Karena nilainya dia adalah tetap atau sama, di kolom manapun dia tetap nilainya 20, maka kurvanya berbentuk datar. Lalu untuk biaya marginal adalah perubahan dari biaya untuk setiap tambahan outputnya. Kita lihat dari total cost atau biaya totalnya. Di marginal cost pertama hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena selisih antara 20 dan 30. Dari 20 ke 30 ada selisih 10. Makanya nilainya adalah 10. Di kolom kedua ada nilainya 20. Kenapa 20? Karena selisih dari 30 ke 50 adalah 20. Bisa kita lihat
Di sini ada kurva dari marginal cost atau biaya marginal. Kurva ini menunjukkan semakin lama semakin naik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pun semakin naik. Kemudian ada average total cost atau ATC. Yang besarnya adalah total cost dibagi dengan jumlah output. Yang kedua ada average fixed cost, yaitu total fixed cost dibagi dengan jumlah output. Yang ketiga ada average variable cost atau AVC, yaitu total variable cost dibagi dengan jumlah output. Ini adalah rumus-rumusnya. Kita langsung lanjut ke contohnya. Bisa dilihat di tabel AFC. Yang kedua adalah 20. Mengapa 20? Karena AFC sendiri terdiri dari biaya tetap dibagi dengan output. Biaya tetapnya adalah 20 dan outputnya adalah 1. Jadi 20 dibagi 1 adalah 20. Begitupun kolom kedua. Mengapa 10? Karena biaya tetapnya 20 dibagi dengan outputnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Di tabel sebelah AFC ada tabel AVC. Mengapa hasilnya 10? Karena AVC merupakan hasil dari variable cost dibagi dengan output. Ketika variable costnya 10, outputnya 1, maka 10 dibagi 1 sama dengan 10. Maka dihasilkan nilainya 10. Di tabel kedua ada 30. Variable costnya 30, outputnya 2. Maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berikutnya lagi ada kolom yang bernama ATC. ATC ini merupakan biaya total dibagi dengan output. Jika biaya totalnya 30 dan outputnya adalah 1, maka 30 dibagi 1 adalah 30. Ketika biaya totalnya ada 50 dan outputnya adalah 2, maka total dibagi output 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berikut ini adalah kurva dari marginal cost, ATC, AVC, dan AFC. Terkait dengan kurvanya AFC yang berwarna biru, semakin banyaknya AVC, tetapi kurvanya semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa nilainya pun menurun. Kemudian sekarang mari kita lihat kurvanya ATC. Di situ dari nilai pertama ke nilai kedua dia menurun, tetapi ke nilai ketiga dia menaik. Itu menandakan bahwa seiring berjalannya ATC semakin turun dan naik pula. Itu mengikuti nilainya besar atau kecil. Begitupun dengan kurva yang lainnya, ada yang turun kemudian naik, ada yang naik kemudian turun, ada pula yang turun terus dan ada juga yang naik terus. Semua itu mengikuti nilainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.